sekalian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Qala aidan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits asari Ahabun nasi lillahi anfa'uhum. Qala aidan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puja-puji serta syukur kita atas nikmatnya yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tanpa kita curahkan pada Imam Mujahidin kita, Nabi akhir kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang ialah yang membawa dari zaman jahiliyah sampainya Islamnya. Pada kalinya berdiri saya di sini akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Ahli Kitab. Ahli kitab yaitu adalah orang Rasulullah SAW menjelaskan ayat tersebut bahwa mereka ada yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala adalah Yahudi dan yang sesat adalah Nasrani atau Kristen. Orang Yahudi dan Nasrani dinamakan ahli kitab. Orang-orang Yahudi adalah umat Nabi Musa yang menerima kitab Taurat, juga menjadi umat Nabi Daud yang menerima kitab Taurat, juga menerima kitab Zabur, sehingga mereka disebut ahli kitab. Akan tetapi mereka tidak mematuhi isi Taurat dan Zabur, padahal mereka mengetahui isinya. Kemudian mereka mengubah-ubah isi kitab suci tersebut. Juga mereka menyatakan bahwa tulisan mereka sendiri itu sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Nasrani disebut ahli kitab karena mereka adalah umat Nabi Isa yang menerima kitab Injil, namun mereka juga tidak mematuhi isi Injilnya. Mereka beramal tanpa ilmu, mereka atau pimpinannya juga melakukan hal yang sama seperti Yahudi. Mereka mengubah isi Injil. Ahli kitab adalah orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Yang pertama adalah kebohongan ahli kitab atas wahyu Allah. Keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap ahli kitab ayat tersebut di atas bahwa mereka adalah manusia kafir. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli kitab adalah manusia-manusia yang telah berbuat melampau atas manusia pembohong, ingkar janji, suka menipu, suka membunuh manusia, hingga Nabi Zakaria juga mereka bunuh. Mereka suka makan harta orang lain dengan cara yang batil, senang memakan riba dan hampir seluruh keburukan yang pernah dilakukan makhluk di dunia. Riba termasuk memakan harta orang lain dengan cara haram. Riba adalah tambahan pada sesuatu yang dikhususkan. Pada sisi lain,
terutama Yahudi, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka sebagai manusia yang berotak atau cemerlang agar menjadi ujian bagi mereka dan manusia lainnya. Otak yang cemerlang tersebut mereka gunakan untuk mengotak-atik Zabur atau Taurat menuruti hawa nafsu. Yang kedua adalah perbuatan ahli kitab. Sungguh telah berlangsung beratus-ratus tahun hingga sekarang ini ahli kitab melakukan sebagai perbuatan, yaitu bawa mulut, tangan-tangan, harta benda, dan semua kemampuan. Mereka menggunakan untuk memerangi atau memojokkan dan menghina Islam dan kaum muslimin. Mereka mengatakan Islam sebagai penyebab kemunduran, ketinggalan zaman, terbelakang, kumuh, jorok, tidak maju, sebagai racun, atau mengatakan agama adalah sandu kehidupan dan lain-lain. Padahal Islam mengajak manusia untuk berakhlak mulia dan mengharamkan bertingkah laku seperti binatang. Justru di tubuh seperti tuduhan tersebut di atas, Allah Subhanahu wa taala memberi gelar kepada mereka ahli kitab sebagai makhluk yang paling hina di dunia dan di akhirat. Yang ketiga adalah langkah-langkah Kristenisasi dan Yahudisasi. Kalian juga sepatutnya mengetahui bahwa ahli kitab tidak akan pernah diam terhadap keadaan anak-anak muslim. Artinya, mereka senantiasa memperhatikan anak-anak muslim untuk mereka kristenkan atau agar anak-anak muslim berlaku sesuai dengan yang mereka kehendaki. Yang keempat adalah menghindari dari kristenisasi dan Yahudisasi. Kristenisasi dan Yahudisasi adalah dapat dihindari oleh anak-anak muslimin hanya dengan cara ikhlas dan istiqomah. Dalam mempelajari dan melaksanakan ajaran Islam atau Al-Quran dan As-Sunnah, serta tidak mengikuti sebagai program atau acara mereka. Semua program atau acara atau makan dan minum-minuman atau apa saja yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah harus ditolak, sebab perbuatan tersebut tergolong sesat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.